Bayangkan, kamu datang ke restoran mewah, duduk di kursi empuk, menikmati aroma sup hangat yang mahal banget. Tapi tiba-tiba, sendokmu menyentuh sesuatu yang aneh. Dan saat kamu lihat itu tangan manusia. Halo teman-teman. Semoga kalian semua sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan bantu share biar makin banyak yang tahu kisah ini. Kali ini cerita datang dari Bandung, Jawa Barat, yang sempat bikin geger dunia maya. Dan bikin satu kota gak bisa tidur semalaman. Malam itu langit Bandung tampak tenang. Hujan baru saja reda, meninggalkan udara dingin yang membuat setiap napas terasa lebih berat. Di tengah gemerlap kota, sebuah restoran bintang 5 berdiri megah dengan dinding kaca yang memantulkan cahaya lampu jalan. Disinilah seorang pengusaha muda bernama Rafli Pradana memutuskan untuk menghabiskan malam bersama dua rekan bisnisnya. Restoran itu terkenal karena kelezatan sup daging premiumnya yang disebut-sebut menggunakan bumbu rahasia warisan chef legendaris Prancis. Begitu melangkah masuk, aroma kaldu dan rempah langsung menyergap hidung. Pelayan-pelayan berseragam hitam bergerak cekatan dengan senyum sopan, membawa nampan-nampan berisi makanan mahal yang disajikan dengan tampilan artistik. Musik jazz mengalun lembut dari sudut ruangan, menciptakan suasana tenang dan elegan. Rafli menatap sekeliling, menikmati nuansa kemewahan yang jarang ia rasakan di tengah padatnya pekerjaan. Ia sempat bergumam kecil pada rekan di sebelahnya, memuji suasana dan pelayanan tempat itu. Semua terlihat sempurna. Setidaknya sebelum hal tak terduga terjadi. Pelayan datang membawa semangkuk sup panas yang mengepulkan uap harum. Warna kuahnya keemasan, dengan potongan daging lembut dan sayuran yang tampak segar. Silakan dinikmati, Pak, ucap sang pelayan ramah sebelum berlalu. Rafli menatap sup itu sejenak, lalu mengambil sendok peraknya. Ia mengaduk perlahan, memastikan suhu sup cukup nyaman di lidah. Tapi di detik berikutnya, ekspresinya berubah. Ada sesuatu yang aneh di dasar mangkuk, sesuatu yang keras dan tidak seharusnya ada di sana. Dengan raut penasaran, ia mengangkat sendok perlahan. Cahaya lampu kristal di atas meja memantulkan kilau aneh dari dalam kuah. Dan saat benda itu muncul sepenuhnya, jantung Rafli serasa berhenti berdetak. Di ujung sendok itu tergenggam sebuah jari manusia, pucat, dengan kuku yang masih utuh, dan sendi-sendi yang tampak kaku seolah baru saja membeku. Untuk sesaat, ia hanya menatap tanpa suara. Pikirannya kosong, sulit percaya dengan apa yang dilihatnya. 1 detik kemudian, suara sendok terjatuh membuyarkan suasana. Rekan di sebelahnya ikut menatap mangkuk, lalu berteriak histeris. Suara jeritan langsung memenuhi ruangan, membuat semua tamu restoran menoleh. Pelayan berlari, manajer keluar dari dapur, dan suasana berubah menjadi kacau. Sup mahal yang seharusnya jadi hidangan istimewa malam itu berubah jadi awal dari misteri paling mengerikan yang pernah mengguncang restoran tersebut. Rafli hanya bisa duduk terpaku, menatap tangan yang gemetar. Di hadapannya, uap hangat dari sup masih mengepul, seolah mengejek ketenangan yang baru saja hancur. Ia tahu, malam itu bukan sekadar makan malam biasa. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan menakutkan. Teriakan keras dari meja Rafli membuat seluruh restoran sontak membeku. Musik jazz yang tadinya mengalun lembut langsung terhenti, dan suasana hening sejenak sebelum berubah menjadi kepanikan massal. Para tamu berdiri tergesa, beberapa wanita menutup mulut sambil menahan mual, sementara yang lain menjerit memanggil pelayan. Piring-piring jatuh berdebam, suara gelas pecah bertumpuk dengan hiruk-pikuk langkah kaki. Restoran yang biasanya penuh tawa elegan kini berubah menjadi lautan ketakutan. Pelayan berlari menuju meja Rafli, wajahnya pucat dan kebingungan. "Ada apa, Pak?" tanyanya dengan suara gemetar. Rafli tak menjawab, hanya menunjuk ke mangkuk sup di depannya. Pelayan itu menatap, dan saat melihat benda yang terapung di permukaan kuah, tubuhnya langsung mundur beberapa langkah, nyaris terjatuh. Manajer restoran, seorang pria paruh baya berjas hitam, segera datang tergesa-gesa.
Dengan wajah tegang ia mencoba menenangkan suasana, memohon agar para tamu tidak panik. Namun, saat matanya sendiri menatap potongan jari di dalam sup, seluruh keberaniannya lenyap seketika. Ini pasti hanya potongan daging sapi, ucapnya terbata, mencoba menyangkal kenyataan. Ia mengambil sendok, berusaha memeriksa dengan tangan gemetar. Tapi ketika jari itu terangkat dan terlihat jelas sidik jarinya, aroma khas tubuh manusia bercampur dengan wangi kaldu, membuat perut siapapun yang melihatnya langsung bergejolak. Beberapa tamu menjerit lagi, bahkan ada yang pingsan di tempat. Situasi benar-benar di luar kendali. Seseorang dari luar restoran segera menghubungi pihak berwajib. Tak lama kemudian, suara sirene polisi terdengar mendekat, memecah keheningan malam yang kini berubah mencekam. Petugas datang dengan langkah tegas, langsung memasang garis polisi di depan pintu. Semua tamu dilarang keluar sebelum pemeriksaan awal dilakukan. Para pelayan, koki, dan bahkan manajer dikumpulkan di satu ruangan untuk diinterogasi. Sementara itu, seorang petugas forensik mengambil mangkuk sup tersebut dengan hati-hati. Wajahnya datar, namun sorot matanya menunjukkan keterkejutan. "Ini bukan daging hewan," katanya pelan. Kalimat itu membuat semua orang yang mendengar langsung terdiam. Benar adanya, potongan itu adalah tangan manusia, lengkap dengan sidik jari dan sisa jaringan yang masih baru. Media lokal segera berdatangan setelah kabar menyebar cepat di media sosial. Wartawan dan warga berkerumun di luar restoran, mencoba mengintip dari balik kaca. Kilatan kamera menyala di mana-mana, sementara manajer restoran hanya bisa duduk di kursinya dengan kepala tertunduk. Wajahnya pucat pasi seperti kehilangan darah. Para tamu yang tadi histeris kini duduk terpaku. Sebagian masih menangis karena syok. Rafli, yang menjadi saksi utama, dipisahkan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di matanya masih tersisa bayangan jari itu, begitu nyata dan menjijikan. Ia hanya bisa menatap kosong, masih sulit menerima bahwa malam yang semula dimaksudkan untuk bersantai justru berubah menjadi tragedi yang kelak viral di seluruh negeri. Dan di luar restoran, langit Bandung kembali diguyur hujan. Butiran air jatuh perlahan di atas kaca jendela, seperti turut menyelimuti misteri kelam yang baru saja terungkap di balik dinding mewah tempat itu. Tidak ada yang tahu bagaimana potongan tubuh manusia bisa sampai ke dalam mangkuk sup yang disajikan. Tapi satu hal pasti, malam itu menjadi awal penyelidikan besar yang akan membuka rahasia kelam di balik dapur restoran bintang 5 tersebut. Keesokan paginya, berita tentang penemuan tangan manusia di dalam sup restoran bintang 5 langsung menyebar ke seluruh penjuru kota Bandung. Media televisi menayangkan cuplikan singkat dari lokasi kejadian, sementara media sosial dipenuhi dengan foto-foto kabur yang diambil pengunjung sebelum restoran disegel. Nama restoran yang sebelumnya identik dengan kemewahan kini berubah menjadi simbol misteri dan ketakutan. Di depan gedung megah itu, garis polisi kuning masih terbentang, menjaga agar tidak ada siapapun yang masuk tanpa izin. Tim investigasi khusus dari Kepolisian Jawa Barat segera diterjunkan. Mereka datang dengan perlengkapan lengkap, mengenakan jas pelindung putih dan sarung tangan lateks. Kepala tim, seorang pria tegas bernama Komisaris Suryo, memimpin jalannya penyelidikan. Dengan wajah serius, ia memeriksa setiap sudut dapur, tempat penyimpanan bahan makanan, hingga ruang pendingin di belakang restoran. Semua peralatan dapur dibuka satu persatu, mulai dari panci besar, rak bumbu, hingga freezer yang menyimpan daging impor. Namun hasil awal menunjukkan hal yang janggal. Dapur itu terlalu bersih. Chef utama, seorang pria berkebangsaan Prancis bernama Lucien, tampak panik. Ia berkali-kali menegaskan bahwa semua bahan yang digunakan berasal dari supplier resmi dan selalu dicek kualitasnya. Restoran ini punya reputasi internasional. Kami tidak pernah main-main dengan bahan mentah, katanya dengan logat campuran, berusaha menahan ketegangan. Para staf lainnya pun diperiksa satu persatu. Dari pelayan hingga tukang cuci piring, semuanya kebingungan dan bersikeras tidak tahu menahu tentang potongan tangan itu. Tim forensik kemudian memeriksa lebih dalam, mengambil sampel dari sisa sup,
pisau dapur, dan meja kerja. Mereka menemukan sidik jari asing di salah satu pintu belakang restoran, pintu yang jarang digunakan dan hanya bisa dibuka dengan kartu akses staf lama. Dari catatan keamanan, diketahui pintu itu terbuka pada pukul 00.47 dini hari, beberapa jam sebelum restoran beroperasi. Rekaman CCTV pun diperiksa dengan teliti. Di layar terlihat sosok pria bertopi gelap masuk dengan langkah cepat. Wajahnya tak terlalu jelas, namun tubuhnya tampak mengenakan seragam lama restoran. Ia membawa sesuatu seperti kantong plastik besar, lalu menghilang ke arah dapur belakang. Beberapa menit kemudian, ia keluar lagi, kali ini tanpa membawa apapun. Setelah itu, pintu tertutup rapat. Tidak ada yang menyadari hal tersebut hingga kejadian malamnya. Komisaris Suryo mengerutkan dahi. Ini bukan kebetulan, gumamnya pelan. Ia menyimpulkan bahwa pelaku kemungkinan adalah orang dalam yang mengenal betul seluk-beluk restoran. Tim segera menelusuri data karyawan lama, mencari siapa yang pernah memiliki akses ke pintu belakang tersebut. Dari catatan HRD, mereka menemukan nama yang mencurigakan, Arman Prasetyo, mantan koki pembantu yang dipecat 3 bulan lalu karena terlibat pencurian bahan makanan mahal. Temuan itu membuat arah penyelidikan mulai terbuka. Polisi menduga Arman memiliki motif balas dendam terhadap restoran dan bisa saja terlibat dalam peristiwa mengerikan ini. Namun belum ada bukti kuat selain rekaman CCTV yang buram. Tim memutuskan untuk menelusuri keberadaan Arman, sementara bagian forensik terus meneliti sisa jaringan tangan manusia yang ditemukan di sup. Hasil uji DNA masih menunggu, tapi satu hal mulai jelas, misteri ini tidak sekadar kecelakaan dapur. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap tersembunyi di balik gemerlap restoran mewah itu. Malam pun kembali turun di atas kota Bandung. Di luar garis polisi, kerumunan warga masih berdiri, penasaran dan takut bercampur menjadi satu. Lampu-lampu kamera wartawan masih berkedip, menyorot gedung yang kini menjadi tempat penyelidikan intensif. Di balik kaca restoran yang redup, bayangan para penyidik terus bergerak, mencari potongan demi potongan kebenaran yang mungkin bisa menjelaskan bagaimana potongan tubuh manusia bisa tersaji di atas meja makan termewah di kota itu. Penyelidikan terus berlanjut hingga malam berikutnya. Setelah nama Arman Prasetyo muncul sebagai mantan karyawan yang dicurigai, tim investigasi segera menelusuri keberadaannya. Polisi mendatangi alamat terakhir yang tercatat di data kepegawaian restoran, sebuah rumah kontrakan kecil di daerah pinggiran Bandung. Rumah itu tampak sepi, pintunya terkunci rapat, dan jendela ditutup tirai tebal. Namun, dari celah tirai, terlihat bayangan samar bergerak di dalam. Setelah beberapa kali mengetuk dan tak mendapat jawaban, petugas memutuskan untuk membuka paksa pintu. Begitu terbuka, aroma busuk langsung menyergap, membuat beberapa anggota tim menutup hidung spontan. Ruang tamu rumah itu gelap dan berantakan. Di sudut ruangan terdapat tumpukan peralatan dapur tua, panci, pisau, dan talenan kayu yang penuh bekas goresan. Di meja kecil, polisi menemukan foto lama Arman bersama beberapa rekan kerja di restoran, tampak bahagia, berbeda jauh dari suasana rumahnya yang suram. Mereka melangkah lebih dalam, menuju dapur di bagian belakang. Di sanalah sesuatu yang mengejutkan ditemukan. Sebuah freezer besar berwarna putih, dengan kabel listrik masih menyala dan suara dengung halus yang menggetarkan udara. Komisaris Suryo memberi isyarat agar petugas forensik membukanya. Tutupnya diangkat perlahan, dan udara dingin bercampur bau amis langsung menyelimuti ruangan. Di dalamnya, beberapa kantong plastik hitam tertata rapi. Ketika satu kantong dibuka, isi di dalamnya membuat semua orang terpaku. Potongan tubuh manusia, sebagian membeku, sebagian mulai membusuk, terlihat jelas. Tidak hanya satu, melainkan beberapa bagian tubuh, seolah disimpan dengan sengaja. Salah satu petugas langsung memanggil tim identifikasi. Situasi di tempat itu berubah mencekam, tak ada satupun yang berani berbicara. Dari hasil pemeriksaan awal, dipastikan bahwa potongan tangan yang ditemukan di restoran cocok dengan salah satu bagian tubuh yang ada di freezer tersebut. Sementara itu,
Identitas korban diduga merupakan teman sekamar Arman, seorang pria bernama Denny, yang telah dilaporkan hilang 2 minggu sebelumnya. Dugaan kuat muncul bahwa Arman telah membunuh Denny, lalu menyembunyikan potongan tubuhnya di dalam freezer. Namun yang membuat semua orang bertanya-tanya, mengapa satu potongan tubuh itu bisa sampai ke restoran? Saat pencarian diperluas, polisi menemukan buku catatan kecil di bawah tumpukan pakaian kotor. Di dalamnya tertulis kalimat-kalimat penuh emosi dan dendam. Mereka buang aku tanpa alasan, aku akan buat mereka menyesal. Begitu bunyi salah satu tulisannya. Catatan itu memperkuat dugaan bahwa Arman menaruh potongan tubuh korban ke restoran sebagai bentuk balas dendam terhadap tempat yang dulu memecatnya. Namun jejak Arman sendiri belum ditemukan. Warga sekitar mengatakan sudah beberapa hari tidak melihatnya keluar rumah. Sementara petugas terus mencari keberadaannya, publik mulai gempar. Media menayangkan foto Arman dan mengaitkannya dengan tragedi di restoran bintang 5 itu. Restoran pun resmi ditutup permanen sementara waktu, dan pemiliknya dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan. Malam itu Bandung kembali diguyur hujan deras. Lampu-lampu jalan berkilau di atas genangan air. Sementara di rumah kontrakan kecil itu, garis polisi melintang lebar. Semua potongan tubuh telah diangkut ke rumah sakit untuk diautopsi. Namun pertanyaan besar masih menggantung, apakah Arman benar-benar pelaku tunggal? Atau ada seseorang di baliknya yang memanfaatkan dendam lama itu? Misteri ini belum berakhir. Dan setiap langkah penyelidikan seolah membuka sisi gelap baru dari kisah kelam di balik dapur restoran mewah yang dulu dipuja-puja. 3 hari setelah penemuan potongan tubuh manusia di rumah kontrakan Arman, polisi akhirnya berhasil menemukan pria itu di sebuah penginapan murah di daerah Cimahi. Ia terlihat kurus, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah seperti tak tidur berhari-hari. Saat petugas datang dan menyebut namanya, Arman tidak berusaha kabur. Ia hanya menatap kosong, seolah sudah pasrah pada nasib. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan diri sambil bergumam pelan, "Saya sudah menyesal, Pak, tapi semua ini sudah terlanjur." Di ruang interogasi, suasana begitu tegang. Lampu kuning di atas meja menyinari wajah Arman yang tampak pucat dan lelah. Komisaris Suryo duduk di depannya, menatap tajam sambil membuka berkas hasil penyelidikan. Dengan suara tenang tapi tegas, ia mulai bertanya satu persatu. Awalnya, Arman hanya diam. Tapi setelah beberapa jam, ia mulai berbicara, perlahan namun jelas. Kata demi kata yang keluar dari mulutnya membuat semua yang mendengar tercekat. Ia mengakui bahwa dirinya memang membunuh Denny, teman sekamarnya, setelah terjadi pertengkaran hebat karena uang dan rasa frustrasi. Denny dianggap telah menghina dan memfitnahnya. Sementara Arman sendiri tengah berada di titik terendah setelah dipecat dari restoran tempat ia bekerja. Dalam pengakuannya, ia mengatakan bahwa dendam terhadap restoran itu sudah lama ia pendam. Ia merasa dibuang dan dipermalukan setelah bertahun-tahun mengabdi. Mereka bilang aku pencuri, padahal aku cuma bawa pulang bahan makanan sisa yang akan dibuang. Aku lapar, Pak, bukan maling, ucapnya lirih sambil menunduk. Rasa marah dan kecewa itu akhirnya berubah menjadi obsesi gelap. Setelah membunuh Denny karena emosi, Arman menyimpan potongan tubuh korban di freezer. Namun dalam pikirannya yang sudah tak stabil, ia melihat kesempatan untuk membuat restoran itu hancur. Sama seperti hidupnya yang hancur dulu. Ia menyusup ke dapur restoran lewat pintu belakang yang masih bisa ia akses karena kartu lamanya belum dinonaktifkan. Di sana, ia menaruh satu potongan tubuh ke dalam bahan masakan dengan niat agar keesokan harinya restoran itu tercoreng selamanya. Saat mengucapkan pengakuan itu, air mata Arman menetes pelan. Ia tidak berusaha membela diri, hanya menunduk, menyesali semua yang telah terjadi. Saya cuma ingin mereka tahu rasanya dihina. Tapi saya gak sangka, yang jadi korban malah orang lain. Saya bodoh, Pak, katanya pelan. Ruangan hening beberapa saat, hanya terdengar napas berat para penyidik yang mencoba menahan emosi. Hasil tes psikolog kemudian menunjukkan bahwa Arman mengalami tekanan mental berat dan depresi kronis sejak dipecat.
Ia sering mengalami halusinasi, merasa ada yang mempermainkan hidupnya. Kondisi itu membuat tindakannya tak lagi dikendalikan dengan akal sehat. Meski demikian, hukum tetap berjalan. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dan perusakan reputasi publik. Kabar penangkapan Arman tersebar luas. Masyarakat terbelah antara rasa iba dan marah. Ada yang menilai tindakannya keji dan tak bisa dimaafkan. Tapi ada pula yang merasa ia hanyalah korban dari ketidakadilan hidup yang menumpuk jadi amarah. Pemilik restoran pun akhirnya angkat bicara, mengaku menyesal karena tidak pernah menyadari tekanan yang dialami mantan pegawainya dulu. Sore itu, Arman dibawa ke tahanan. Hujan kembali turun, menetes pelan di jendela ruang interogasi. Di luar, media menunggu dengan kamera menyala, memotret wajah lelaki yang kini menjadi pusat perhatian seluruh negeri. Ia menatap kosong ke langit yang mendung dan berbisik lirih. Semua sudah berakhir. Dan benar, pengakuan itu menjadi titik akhir dari misteri yang mengguncang restoran bintang 5 itu. Meski luka dan trauma dari kejadian tersebut masih akan lama tertinggal di hati banyak orang. Kasus restoran bintang 5 itu akhirnya mencapai titik akhir. Tapi bukan akhir yang membawa ketenangan. Meski pelaku sudah ditangkap dan mengakui semua perbuatannya, bayang-bayang tragedi itu masih menghantui banyak orang. Restoran mewah yang dulu selalu penuh kini berdiri sepi. Lampu-lampunya padam, papan namanya dilepas, dan pintu kacanya dipasangi tanda, ditutup permanen. Aroma masakan lezat yang dulu menguar dari dapurnya kini berganti bau debu dan kenangan pahit yang tak ingin diingat siapapun. Pemilik restoran, seorang pria parubaya bernama Tuan Hermawan, terlihat hadir di konferensi pers terakhir bersama pihak kepolisian. Wajahnya sayu, matanya sembab menahan air mata. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan permintaan maaf kepada masyarakat. Kami tidak pernah menyangka, seseorang yang pernah bekerja di tempat ini menyimpan luka sedalam itu. Kami lalai, dan kelalaian itu berujung pada tragedi, ucapnya lirih. Ucapannya menembus hati banyak orang, sebab di balik tragedi itu tersimpan pelajaran tentang betapa rapuhnya hubungan antara manusia dan rasa keadilan yang terabaikan. Sementara itu, Rafli, pria yang pertama kali menemukan jari manusia di sup malam itu, masih berjuang melawan trauma. Setiap kali melihat makanan berkuah, tubuhnya gemetar tanpa sadar. Ia beberapa kali mencoba makan di luar, tapi selalu berakhir dengan mual. Dalam wawancara singkat dengan media, ia mengatakan sudah menjalani konseling karena mimpi buruk yang terus datang. Dalam mimpinya, tangan itu muncul dari dasar mangkuk, menggenggam erat sendok perak yang jatuh ke lantai, seolah ingin memanggilnya kembali ke malam penuh teror itu. Arman sendiri dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun sebelum proses hukum selesai, kabar mengejutkan datang. Di dalam selnya, Arman ditemukan tak sadarkan diri, diduga akibat overdosis obat penenang. Ia sempat dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya tak tertolong. Surat kecil ditemukan di bawah bantalnya, berisi tulisan tangan yang bergetar, "Maafkan aku hanya ingin didengar." Kalimat sederhana itu membuat banyak orang terdiam lama, mencoba memahami batas antara kesalahan dan rasa sakit yang tak tertangani. Setelah kabar kematian Arman menyebar, suasana duka menyelimuti semua pihak yang terlibat. Para karyawan restoran yang masih tersisa datang ke pemakamannya, bukan untuk membela, tapi untuk memaafkan. Beberapa dari mereka menaruh bunga di atas tanah basah sambil berbisik lirih. Mereka sadar, dendam yang dibiarkan tumbuh tanpa penyelesaian bisa berubah menjadi bencana besar. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Pemerintah setempat mulai menggalakkan program perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, agar tidak mengalami depresi tanpa perhatian. Media juga berhenti menayangkan gambar-gambar mengerikan, dan lebih banyak menyoroti sisi kemanusiaan di balik kisah ini. Namun bagi sebagian orang, terutama yang pernah menyaksikan kejadian malam itu, kenangan pahit tersebut tak akan pernah hilang. Restoran yang kini kosong itu masih berdiri di tengah kota, menjadi saksi bisu tentang bagaimana keputusasaan bisa berubah menjadi tragedi yang menggemparkan. Dan di balik semua yang telah terjadi,
Hanya ada satu pesan yang tersisa. Jangan pernah meremehkan luka seseorang, karena dari luka kecil bisa lahir dendam yang mengerikan. Malam pun kembali turun di atas kota Bandung. Angin membawa aroma tanah basah, seolah mencoba menenangkan semua yang telah hancur. Lampu jalan menyala redup, dan di kejauhan, papan bekas restoran itu masih berdiri setengah miring. Di balik kesunyian itu, seakan terdengar bisikan pelan, mengingatkan bahwa di balik gemerlap dunia, manusia tetap makhluk yang rapuh, dan rasa sakit yang tak pernah disembuhkan bisa menjadi awal dari bencana yang tak terduga. Itulah kisah viral, tangan manusia di restoran bintang 5, yang sempat bikin geger satu kota. Gimana menurut kalian? Ngeri banget kan? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Klik subscribe, like, dan share biar kamu gak ketinggalan kisah nyata berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari kejadian menyeramkan seperti ini.